Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk menuntut dan juga memperdalam ilmu agama. Karena memperdalam ilmu agama merupakan bukti dan tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, Allah berikan dia pemahaman, kepaqihan tentang agama Islam. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melangkah ke materi yang ke-31 yang kita beri judul salat bagi orang yang sakit. Sakit bukanlah alasan untuk tidak beribadah atau mengurangi aktivitas ibadah yang sudah rutin kita lakukan. Ketika kita sakit, seharusnya membuat kita tetap harus beribadah dan lebih mendekatkan kita kepada Rabb kita, kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Saat sakit, kita masih bisa menjalankan ibadah, baik ibadah hati seperti sabar, ikhlas menerima takdir dan juga musibah yang menimpa kita, dan kita juga bisa tetap mengerjakan ibadah zahir seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, salat walaupun dalam keadaan sakit. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan membahas salat bagi orang yang sakit. Orang yang sakit adalah orang yang kesehatan jasmaninya terganggu oleh penyakit. Jadi kesehatan jasmaninya terganggu oleh penyakit, baik penyakit kronis atau penyakit parah ataupun penyakit ringan. Akan tetapi nanti akan kita jelaskan, semua orang yang sakit harus tetap melakukan solat. Ataupun seluruh badannya sakit. Atau sebagaimana kita melihat banyak manusia lumpuh umpamanya, dia juga harus tetap melaksanakan solat. Walaupun dalam kondisi sakit, seorang muslim tidak boleh atau haram baginya meninggalkan salat 5 waktu yang wajib. Agama kita, agama Islam, agama yang penuh dengan kemudahan. Semua yang diperintahkan agama kita kepada kita disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan kemampuan seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuanmu. Jadi seluruh perintah dalam agama Islam itu sudah Allah sesuaikan dengan kemampuan hambanya. Jadi tidak ada alasan bagi kita kaum muslimin beralasan saya sakit, jadi saya meninggalkan solat. Saya lumpuh, saya meninggalkan solat. Tidak ada alasan bagi kita, karena perintah solat itu sudah Allah sesuaikan dengan kemampuan hambanya. Muallif menyebutkan di dalam buku panduan kita ini, termasuk dalam ibadah solat, ibadah yang paling agung dalam Islam. Terdapat banyak kemudahan dan keringanan di dalamnya. Salah satunya yaitu kemudahan bagi orang yang sakit yang hendak melaksanakan solat, maka boleh dilakukan sesuai kemampuan. Di sini jelas. Jadi solat itu bisa kita kerjakan sesuai kemampuan kita. Orang yang sakit berkewajiban melaksanakan solat fardu dengan berdiri bagaimanapun caranya. Awalnya bagi kita kewajibannya adalah kita solat berdiri.
sekalipun dengan cara membungkuk bagi orang yang punggungnya sakit. Umpamanya punggung kita sakit, tidak bisa berdiri sempurna, tetap juga kita harus salat berdiri. Jika dia tidak bisa menegakkan punggungnya, maka bersandar ke dinding. Nah, di sini ada kemudahan lagi, rukhsah. Jika kita tidak bisa berdiri lurus, bisa kita bersandar atau membungkukkan tubuh kita dulu. Kemudian tidak bisa membungkukkan, bisa kita sandarkan tubuh kita ke dinding, ke tiang ataupun ke tongkat yang bisa menahan tubuh kita agar tetap berdiri. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan al-Imam Bukhari dan juga al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Artinya adalah, bila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah apa yang kalian mampu lakukan darinya. Rasulullah mengatakan kepada kita, ketika mau salat itu berdiri. Jadi ini kewajiban kita pertama, berdiri. Jika tidak bisa berdiri tegak, boleh membungkuk karena ada uzur, ada halangan atau ada sebab yang membolehkan kita seperti itu. Jika tidak bisa membungkuk, bisa disandarkan tubuh kita ke dinding umpamanya. Kemudian bila tidak mampu berdiri, maka duduk. Setelah hal-hal tadi tidak bisa kita lakukan, tidak bisa berdiri, maka dibolehkan bagi kita solat untuk, maksudnya solat dalam keadaan duduk. Bila tidak mampu, maka berbaring miring. Kita berbaring miring. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janb." Artinya, salatlah dengan berdiri, lalu bila kamu tidak mampu maka dengan duduk. Lalu bila kamu tidak mampu maka dengan berbaring miring. Hadis riwayat al-Imam Bukhari. Jadi ini ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan pertama salat berdiri. Jika tidak mampu, maka dibolehkan bagi kita duduk. Jika tidak mampu duduk karena sakit parah, maka dengan berbaring miring. Di sini muallif juga menyebutkan, bila orang sakit tidak mampu melakukan semua itu, maka dia boleh salat sesuai dengan keadaan yang ia mampu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada seorang umpamanya muslim, dia mau salat tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa juga berbaring miring tadi, tidak bisa juga berbicara dan sebagaimana, maka dia harus tetap salat walaupun dengan isyarat. Kata para ulama, walaupun dengan isyarat menggerakkan matanya atau menggerakkan mulutnya. Jika tidak bisa juga menggerakkan mata, menggerakkan mulut, maka solat dengan hati kita. Kita berniat solat di dalam hati kita. Ini berdasarkan firman Allah yang kita katakan tadi, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuanmu. Jadi kita maksimalkan kemampuan kita dalam bertakwa kepada Rabb kita, kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban solat tidak gugur dari orang sakit selama akalnya masih bekerja. Hingga sekalipun dengan isyarat, karena dia mampu melakukan hal itu disertai dengan niat. Di sini jelas ya, kewajiban solat itu tidak akan gugur kepada seorang muslim sampai dia meninggal dunia, selama akalnya masih bekerja. Akalnya masih bekerja, maka dia harus tetap solat. Sekalipun dengan isyarat yang kita katakan tadi, isyarat dengan mata. Kalaupun dia bisa isyarat dengan mata, maka dengan hati. Kita niatkan di dalam hati kita, kita salat. Orang yang salat dengan duduk itu memberikan isyarat dalam rukuk dan sujudnya dengan isyarat kepala, menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Di sini jelas, kalau kita salat duduk, maka kita isyaratkan dengan kepala. Umpamanya ketika rukuk, kita tetap pegang lutut kita, umpamanya. Tapi kita isyaratkan kepala kita ketika rukuk. Kemudian kepala kita harus lebih rendah ketika sujud dibanding ketika rukuknya.
Lalu bila dia tidak mampu memberi isyarat dengan kepalanya, maka dengan isyarat kedua matanya. Ini kita katakan tadi, jika tidak bisa memberikan isyarat dengan kepala ketika ruku umpamanya atau sujud, maka dia memberikan isyarat dengan matanya. Ini hadis yang masyhur dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kala menjenguk orang yang sedang sakit. Rasulullah menjenguk orang yang sakit. Ternyata Rasulullah melihat ia sedang solat di atas bantal. Rasulullah melihat yang dijenguknya itu solat di atas bantal. Kemudian Nabi mengambil bantal tersebut dan menjauhkannya. Ternyata orang tersebut lalu mengambil kayu dan solat di atas kayu tersebut. Kemudian Nabi mengambil kayu tersebut dan menjauhkannya. Lalu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salli 'alal ardi in istata'ta wa illa fa'aumi ima'an waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Artinya, solatlah di atas tanah jika kamu mampu. Jika tidak mampu, maka solatlah dengan ima. Maksudnya apa ima? Menganggukkan kepala dengan isyarat kepala ya. Jadikanlah kepalamu ketika posisi sujud lebih rendah dari ruku'mu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Di sini muallif menyebutkan apa makna al-ima, artinya adalah berisyarat dengan anggota tubuh seperti kepala, tangan, mata dan alis. Memang inilah pendapat yang diambil oleh para ulama, memberikan isyarat atau menganggukkan itu tidak harus dengan kepala saja, bisa dengan mata, bisa dengan tangan atau dengan alis. Walaupun tidak bisa dengan hati kita solat dengan hati. Kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan mempelajari bagaimana tata cara solat bagi orang yang sakit. Orang yang sakit tentunya memiliki keadaan yang beragam dan bervariasi, sehingga tidak dapat dirinci tata cara solat untuk semua keadaan yang mungkin terjadi pada orang yang sakit. Ada memang orang sakit parah tapi tidak lumpuh. Ada orang yang lumpuh. Atau ada orang hanya sakit biasa tapi sulit bagi dia untuk solat berdiri, harus dengan duduk umpamanya. Jadi tidak bisa kita hukumi dengan satu bentuk solat saja. Namun prinsip dasar dalam memahami tata cara orang sakit adalah hendaknya orang sakit berusaha sebisa mungkin menepati tata cara solat dalam keadaan sempurna. Jika tidak mungkin, maka mendekati sempurna. Intinya, orang yang sakit tersebut, dia harus berusaha solat dengan sebaik-baik mungkin, dengan sempurna-sempurna mungkin. Jika masih bisa berdiri, dia harus tetap berdiri. Jika tidak, maka duduk. Jika tidak duduk, berbaring miring, ya. Kemudian jika tidak bisa, maka dengan isyarat baik dengan kepala, mata dan sebagainya, ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu." Rasulullah mengatakan, berbuat luruslah, atau jika tidak mampu maka mendekati lurus. Hadis riwayat Bukhari. Intinya, kita dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memerintahkan kepada kita agar senantiasa berusaha untuk melakukan sesuatu itu dengan sempurna. Terutama apa yang kita bahas hari ini, orang yang sakit dia harus berusaha sekuat mungkin solat dengan sempurna. Tidak, awalnya dia harus berdiri. Jika tidak mampu, dia duduk. Jika tidak mampu, maka dengan berbaring tadi. Intinya adalah harus berusaha dengan bentuk ibadah yang lebih sempurna dulu. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Artinya, sesuatu yang tidak bisa digapai semuanya, maka tidak ditinggalkan semuanya. Maksudnya sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan semuanya, bukan berarti itu menjadi sebab kita harus meninggalkan ibadah tersebut. Tidak. Bagaimana itu? Umpamanya orang sakit, dia tidak bisa solat berdiri. Bukan berarti itu alasan bagi dia untuk dibolehkan meninggalkan solat, tidak. Jika dia tidak bisa solat berdiri, maka dengan duduk tadi. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan kita jelaskan
tata cara solat bagi orang yang sakit. Yang pertama, tata cara solat orang yang tidak mampu berdiri. Yang pertama, tata cara solat bagi orang yang tidak bisa atau tidak mampu berdiri. Orang yang tidak mampu berdiri, maka solatnya sambil duduk dengan ketentuan berikut. Yang pertama, yang paling utama adalah dengan cara duduk bersila. Itu jelas, bersila, duduknya bersila. Namun jika tidak memungkinkan, maka dengan cara duduk apapun yang mudah untuk dilakukan. Yang paling mudah bagi dia bersila. Jika tidak memungkinkan, maka dengan duduk apa saja pun yang bisa dia lakukan. Kemudian dia duduk menghadap kiblat. Jika tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka tidak mengapa. Bagaimana tidak memungkinkan, umpamanya dia duduknya hanya bisa dalam satu arah itu saja, tidak bisa ke arah yang lain, umpamanya disebabkan karena sakit dia tadi, maka itu tidak mengapa. Kemudian cara bertakbir dan bersedekap sama sebagaimana ketika sholat dalam keadaan berdiri. Bertakbirnya tetap sama, Allahu Akbar ya, sejajar dengan dada atau sejajar dengan ini telinga. Kemudian cara rukuknya dengan membungkukkan badan sedikit. Kita cukup membungkukkan badan sedikit seperti ini, kepala ya. Merupakan bentuk ima, kita tadi. Isyarat dengan kepala sebagaimana dalam hadis Jabir yang kita sebutkan tadi. Kemudian kedua telapak tangannya tetap berada di lutut. Kedua telapak tangan tetap berada di lutut. Kemudian cara sujudnya sama sebagaimana sujud biasa jika memungkinkan. Sujud biasa dalam solat jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka dengan membungkukkan badannya lebih banyak daripada ketika rukuk tadi. Jadi intinya ketika seseorang itu yang solat duduk bisa sujud sebagaimana sujud solat, itu lebih afdal, lebih sempurna. Jika tidak, maka dia membungkukkan kepalanya lebih rendah daripada membungkukkan kepala ketika rukuk tadi. Kemudian ibadah-ibadah yang lain tetap seperti duduk di antara dua sujud, tetap seperti itu. Kemudian kita akan bahas cara tasyahud dengan meletakkan tangan di lutut dan melakukan tasyahud seperti biasa. Jadi tasyahudnya tetap kita letakkan tangan kita di atas lutut atau di paha ya. Kemudian bertasyahud seperti biasa. Inilah tata cara solat bagi orang yang tidak mampu berdiri. Kemudian yang kedua, bagaimana tata cara solat orang yang tidak mampu duduk? Ada orang yang tidak mampu duduk. Orang yang tidak mampu berdiri dan tidak mampu duduk, maka solatnya sambil berbaring. Solat sambil berbaring ada dua macam. Solat dalam berbaring itu ada dua macam. Yang pertama berbaring menyamping. Berbaring menyamping ini adalah alajan. Alajan berbaring menyamping. Ini yang lebih utama jika memungkinkan. Jadi yang berbaring itu tadi kita katakan dua, yang lebih utama adalah berbaring miring. Tata caranya adalah berbaring menyamping ke kanan dan ke arah kiblat jika memungkinkan. Pertama kita berbaring menyamping ke kanan dan menghadap kiblat. Jika tidak bisa menyamping ke kanan, maka menyamping ke kiri namun tetap ke arah kiblat. Jika tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka tidak mengapa. Kita berusaha melakukan ibadah tersebut yang lebih afdal dulu. Sebelah kanan, miring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Jika tidak mampu, miring ke arah kiri dan menghadap kiblat. Kalaupun tidak bisa menghadap kiblat, tetap kita harus sholat. Kemudian cara bertakbirnya sama dengan sholat dalam keadaan berdiri, yaitu tangan kanan diangkat hingga sejajar dengan telinga atau dada ya. Setelah itu tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Sebagaimana kita sholat, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Kemudian cara rukuknya dengan menundukkan kepala sedikit. Kita berbaring menundukkan kepala sedikit seperti ini. Ini merupakan bentuk ima, yaitu sebagaimana dalam hadis Jabir yang kita bacakan tadi, yaitu memberikan isyarat dengan kepala. Kedua tangannya lurus ke arah lutut. Ketika dalam keadaan rukuk, kita melepaskan tangan kita ini, kita luruskan ya. Kita luruskan seperti ini. Kemudian cara sujudnya dengan menundukkan kepala lebih banyak daripada kita menundukkan kepala ketika rukuk tadi. Kedua tangan diluruskan ke arah lutut. Tetap kita luruskan tangan kita ke arah lutut. Kemudian
Bagaimana cara tasyahudnya? Yaitu tasyahudnya dengan meluruskan tangan ke arah lutut, namun jari telunjuk tetap berisyarat. Ini perlu kita perhatikan, jari ini tetap harus memberikan isyarat. Ke arah kiblat lebih afdal. Kemudian kita akan membahas tata cara salat yang tidak mampu duduk yang kedua, yaitu tidur telentang atau dalam bahasa Arab disebut dengan mustalqiyan. Bagaimana itu? Jika tidak mampu berbaring menyamping ala janbin tadi kita katakan, maka telentang, mustalqiyan dalam bahasa Arab. Maka tata caranya adalah berbaring telentang dengan kaki menghadap kiblat. Kaki kita ini menghadap kiblat ya. Kaki kita menghadap kiblat dan yang utama tentunya kita menghadap kiblat. Kepala diangkat sedikit dengan ganjalan seperti bantal. Kepala kita ini lebih tinggi istilahnya dari anggota tubuh yang lain. Bisa kita memakai bantal atau yang semisalnya. Sehingga wajah kita menghadap kiblat. Jika tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka tidak mengapa. Seperti orang yang tidur sakit, tidak ada saudaranya, sudah masuk waktu sholat, bahkan sudah mau habis waktu sholat, dia harus tetap sholat. Walaupun tidak bisa membalikkan anggota tubuhnya umpamanya. Kemudian cara bertakbirnya dan bersedekapnya sama sebagaimana ketika sholat dalam keadaan berdiri sama, sejajar dengan dada atau telinga kita angkat, Allahu Akbar, maka kita letakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini, atau tangan kanan kita genggam ini, ibu jari dan jari tengah seperti ini, dan yang lain jari telunjuk seperti ini. Kemudian bagaimana cara ruku'nya? Yaitu menundukkan kepala sedikit. Ini merupakan bentuk ima ya, kita katakan tadi memberikan isyarat dengan kepala sebagaimana dalam hadis Jabir tadi. Kedua tangan juga harus arah lutut. Kita luruskan ke arah lutut. Jadi awalnya seperti ini, kita luruskan tangan kita ke arah lutut. Kemudian cara sujudnya sama, akan tetapi menundukkan kepala lebih banyak dibandingkan ketika rukuk tadi. Dan tangan juga harus kita luruskan ke arah lutut. Kemudian cara tasyahudnya juga meluruskan tangan ke arah lutut, namun jari-jari kita ini tetap berisyarat ke arah kiblat. Dan ini lebih afdal. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana yang ketiga ya, tata cara salat orang yang tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya. Yang pertama tadi kita telah mempelajari bagaimana tata cara salat bagi orang yang tidak mampu berdiri, maka duduk. Orang yang tidak mampu duduk maka berbaring. Berbaring tadi ada dua macam, berbaring miring atau telentang ya. Kemudian yang ketiga ini tata cara salat orang yang tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya, lumpuh total. Jika tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya, namun bisa menggerakkan mata, ya, dia bisa menggerakkan mata, maka solatnya dengan gerakan mata. Karena ini masih termasuk makna al-ima. Makna al-ima kita katakan tadi mengisyaratkan dengan anggota tubuh yang disyariatkan, seperti kepala tadi, mata juga ya. Ia kedipkan matanya sedikit ketika takbir dan ruku. Ketika takbir kita kedipkan mata kita seperti ini, ketika ruku juga. Dan ia kedipkan banyak untuk sujud. Ketika sujud kedipkan banyak-banyak ya. Disertai dengan gerakan lisan. Lisan ini tetap juga harus bicara. Ketika membaca bacaan-bacaan salat seperti Al-Fatihah, bacaan sujud, bacaan ruku dan sejenisnya. Jika lisan tidak mampu digerakkan, maka bacaan-bacaan salat pun dibaca di dalam hati. Jika lisan kita ada memang orang yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sakit dan kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara saudara kita dia sakit bicara pun tidak bisa. Maka harus tetap salat tapi bacaannya dengan di dalam hati. Jika tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya sama sekali namun masih sadar, maka salatnya dengan hatinya. Ini. Jadi ini salat paling orang yang paling tinggi sakitnya maksudnya, maka solatnya dengan hati. Yaitu ia membayangkan dalam hatinya, dibayangkan ya, dalam hatinya gerakan-gerakan solat yang ia kerjakan disertai dengan gerakan lisan ketika membaca bacaan solat. Jadi hati ini membayang-bayangkan dan lisan kita mengikuti, walaupun tidak bisa bicara, lisan mengikuti. Jika lisan tidak mampu digerakkan, maka bacaan solat pun semuanya berkumpul di hati, membayangkan dengan hati, membaca dengan hati kita.
Demikianlah sahabat Akademi Nur tata cara solat bagi orang yang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan juga keselamatan serta menolong kita untuk tetap dapat beribadah meski dalam kondisi sakit. Dan di sini ada beberapa catatan sebagai rangkuman ya. Yang pertama, solat wajib bagi solat itu wajib atau diwajibkan bagi setiap orang Islam yang balik dan berakal. Mereka lah mukallaf, yaitu orang yang terkena beban syariat. Meskipun dalam kondisi sakit dan masih sadar, solat tetap wajib dilaksanakan. Hanya saja solat bagi orang yang sakit diberikan keringanan dengan cara tertentu sesuai kemampuan dia. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua adalah orang-orang yang dibolehkan meninggalkan solat adalah orang yang bukan mukallaf, yaitu anak-anak yang belum balik, dan orang yang tidak berakal, orang gila ya, serta wanita haid dan nifas. Selain mereka ini wajib tetap solat. Tidak ada alasan meninggalkan solat walaupun sakit parah, sakit total, lumpuh dan sebagainya. Harus tetap beribadah dan juga solat. Kemudian catatan yang ketiga adalah di antara keringanan lain bagi orang yang sakit adalah dibolehkan untuk tidak solat jamaah di masjid dan dibolehkan untuk menjamak solat ketika terjadi masyaqqah, kesulitan. Jadi orang yang sakit mereka mendapat kemudahan untuk tidak mengikuti solat jamaah di masjid. Jika sakitnya sakit parah, kalau hanya sakit pilek, flu, itu wajib mereka ke masjid solat jamaah. Dan juga bagi orang yang sakit parah, boleh mereka menjamak solatnya jika mereka merasakan masyaqqah, merasa kesulitan untuk solat dalam waktu yang berulang-ulang, maka boleh mereka menjamak solatnya. Itu pun solat zuhur dengan asar dan juga maghrib dengan isya. Adapun solat subuh tidak bisa kita jamak. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa sehat wal afiat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.